Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian penyuluhan dan pengabdian masyarakat secara teoritis. Baik secara langsung maupun online. Oleh Nia Syafitri Damani IKM 6 semester 2. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara. Pengertian penyuluhan. Tentunya sudah tidak asing lagi kita mendengar kata penyuluhan. Tapi kalian tahu nggak sih apa arti penyuluhan? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyuluhan. Penyuluhan adalah turunan dari kata extension yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa Indonesia, yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Sedangkan menurut bahasa Inggris dan Jerman, mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau berating, yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang, tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya. Selanjutnya, penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan penambahan pengetahuan yang diperuntukkan bagi masyarakat melalui penyebaran pesan. Tujuan kegiatan ini untuk hidup sehat dengan cara mempengaruhi perilaku masyarakat, baik itu secara individu ataupun kelompok, dengan menyampaikan pesan. Penyuluhan menurut beberapa ahli. Yang pertama, penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan, dan perbaikan kesejahteraannya. Subejo 2010. Yang kedua, pengetahuan kesehatan memiliki pengaruh terhadap perilaku sebagai hasil jangka menengah dari pendidikan kesehatan. Kemudian, perilaku kesehatan akan memiliki pengaruh terhadap meningkatnya indikator kesehatan masyarakat sebagai keluaran pendidikan kesehatan. Sukma Dianata 2009. Yang ketiga, Samsudin 1977 menyebut penyuluhan sebagai suatu usaha pendidikan non-formal yang dimaksudkan untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru. Dari rumusan tersebut dapat diambil 3 hal yang terpenting, yaitu yang pertama, pendidikan, yang kedua, mengajak orang sadar, dan yang ketiga, ide-ide baru. Ketiga hal itu memang senantiasa melekat dalam setiap kegiatan penyuluhan, karena penyuluhan pada hakikatnya merupakan suatu langkah dalam usaha mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan. Yang terakhir, penyuluhan menurut Gondoyowono adalah suatu penerangan yang menekankan pada suatu objek tertentu, dan hasil yang diharapkan adalah suatu perubahan perilaku individu atau sekelompok orang. Novalia 2011. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum, program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Cara praktek penyuluhan atau metode penyuluhan offline. Yang menurut Nato Mojo 2007, metode penyuluhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu hasil penyuluhan secara optimal. Metode yang dikemukakan antara lain: yang pertama, metode penyuluhan perorangan atau individual. Dalam penyuluhan kesehatan, metode ini digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Bentuk dari pendekatan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, bimbingan dan penyuluhan. Dengan cara ini, kontak antara klien dengan petugas lebih intensif. Yang kedua, wawancara. Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua adalah metode penyuluhan kelompok. Dalam memilih metode penyuluhan kelompok, harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal pada sasaran.
Metode ini mencakup yang pertama kelompok besar, yaitu apabila peserta penyuluhan lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok ini adalah ceramah dan seminar. Ceramah yaitu metode ini baik digunakan sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Yang kedua, seminar. Metode ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar dengan pendidikan menengah ke atas. Yang kedua, kelompok kecil, yaitu apabila peserta penyuluhan kurang dari 15 orang. Metode yang cocok untuk kelompok ini adalah diskusi kelompok, curah pendapat, bola salju, memainkan peran, permainan simulasi. Yang ketiga, metode penyuluhan massa. Dalam metode ini, penyampaian informasi ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa dan publik. Oleh karena sasaran bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Maka pesan kesehatan yang akan disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh massa tersebut. Penyuluhan secara online. Setelah tadi kita menjelaskan tentang penyuluhan secara offline, di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan secara online. Dalam penyuluhan virtual kesehatan secara online, para narasumber memaparkan pengolahan materi mereka yang media massa berhubungan secara bermakna dengan penyuluhan kesehatan melalui media cetak, merupakan faktor dominan pada kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penyuluhan kesehatan secara berkala melalui selebaran, majalah, dan poster. Bisa juga dilakukan dengan cara proses penyuluhan yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui dalam jaringan atau daring, atau artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Dan juga luar jaringan, yaitu luring, diartikan sebagai terputus dari jaring komputer, artinya bisa mengumpulkan karya berupa dokumen. Kegiatan luring ini tidak menggunakan jaringan internet dan komputer, melainkan media lainnya seperti TV dan dokumen. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan lain mengenai penyuluhan, bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.